Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar dan selamat tahun baru 2024. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 3 Januari 2024. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Laksanakan apel pagi awal tahun 2024, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengajak jajarannya untuk jaga kondusivitas di tahun politik. Hari pertama masuk kerja di tahun 2024, pejabat Wali Kota Serang sidak pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang alokasikan anggaran 161 miliar rupiah untuk membangun sarana pendidikan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, mengawali tahun 2024, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian memimpin apel pagi rutin yang digelar di halaman kantor Wali Kota Cilegon pada hari Selasa 2 Januari 2024. Apel diikuti ratusan pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon, termasuk Sekda Kota Cilegon, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan jajaran pegawai. Dalam sambutannya, Heldy meminta jajarannya untuk turut menjaga kondusivitas Kota Cilegon di tahun politik 2024 ini. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Mengawali tahun 2024, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian memimpin apel pagi rutin yang digelar di halaman kantor Wali Kota Cilegon hari Selasa 2 Januari 2024. Apel diikuti ratusan pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon termasuk Sekda Maman Muludin, para asisten daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dan jajaran pegawai. Mengawali sambutannya, Heldy meminta jajarannya untuk turut menjaga kondusivitas Kota Cilegon dalam memasuki tahun politik di mana pemilu serentak seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada akan digelar. Heldy juga meminta ASN dan jajaran pegawai Pemkot Cilegon untuk terus bekerja sepenuh hati dan dengan semangat baru, serta mengapresiasi jajaran yang telah bekerja keras sehingga penyerapan anggota Pemkot Cilegon pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Heldy berharap pada tahun 2024 kinerja Pemkot Cilegon jauh lebih baik. Misalnya, dari penyerapan anggaran selama 3 tahun terakhir yang terbilang lambat menjadi lebih cepat lagi. Saya, Rana Kabani, Pas FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Sementara itu pendengar, hari pertama masuk kerja pasca libur Natal dan Tahun Baru, pejabat Wali Kota Serang melakukan sidak pelayanan administrasi di kantor Disduk Capil Kota Serang. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik setelah libur. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Hari pertama masuk kerja pasca libur akhir tahun, pejabat wali kota ataupun PJ Serang Kota Yedi Rahmat melakukan sidak pelayanan administrasi kependudukan di kantor Disduk Capil Kota Serang. Pejabat Wali Kota Serang, Yedi Rahmat bersama dengan Asda 2 melakukan sidak pelayanan di Disduk Capil Kota Serang untuk memastikan pelayanan maksimal di hari pertama kerja. Ditemui usai sidak, PJ Wali Kota Serang, Yedi Rahmat mengatakan bahwa sidak ini dilakukan untuk melihat kesiapan pelayanan usai libur akhir tahun. Kemudian saat sidak, Yedi Rahmat menghampiri warga yang sedang mengurus EKTP untuk menanyakan bagaimana proses pengurusan EKTP di Disduk Capil Kota Serang. Rohiha, salah satu warga yang mengurus surat ataupun EKTP, mengatakan bahwa proses pembuatan EKTP di Disduk Capil Kota Serang berjalan selama 2 hari dan dirinya menuturkan telah menyerahkan dokumen itu pada tanggal 29 Desember 2023 yang lalu dan baru hari ini dikarenakan terpotong libur akhir tahun. Dan PJ Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, berharap pelayanan Disduk Capil Kota Serang kedepannya bisa lebih baik untuk masyarakat dan jangan sampai ada yang mengantri sampai 2 hingga 3 jam dan semuanya harus terlayani pada hari itu juga. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar 161 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan mulai tingkat PAUD hingga SMP. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar 161,4 miliar rupiah. Anggaran itu untuk pembangunan sarana pendidikan tingkat SMP sebesar 41,9 miliar rupiah, SD sebesar 84,7 miliar rupiah, PAUD dan TK sebesar 18,8 miliar rupiah, dan penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga sebesar 15,8 miliar rupiah. Adapun khusus untuk pembangunan sarana pendidikan dari tingkat PAUD, SD, dan SMP sebesar 145,6 miliar rupiah. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, tahun 2024 Pemda Pandeglang masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Selain sarana pendidikan, sarana puskesmas juga akan ditingkatkan, tujuannya agar layanan lebih mudah, murah, cepat dan bisa dilaksanakan secara nyaman dan bisa diterima oleh masyarakat. Danu Pratama, Akarsari FM menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.